Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, film yang akan saya rangkum kali ini menceritakan tentang kisah heroik seorang tentara bayaran yang menyelamatkan anak seorang gembong narkomar asal India yang diculik oleh seorang mafia asal Bangladesh. Lalu berhasil kasih tentara bayaran itu menyelamatkan anak tersebut. Tonton kisahnya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia Extraction. Seleketep. Film dibuka dengan diperlihatkan pemandangan sebuah kota yang sedang terjadi insiden. Di sana nampak seorang pria terluka dengan berdarah-darah hingga jalannya ngesot. Ia nampak kelelahan sambil duduk membayangkan anaknya yang masih kecil. Scene kemudian berganti ke 2 hari sebelum kejadian itu terjadi, tepatnya di Mumbai, kota perindapan. Nampak seorang anak yang masih bulu kumuut namanya Opi Mahajan keluar dari sekolahnya dan langsung masuk ke dalam mobil jemputannya bersama kedua temannya. Bukannya langsung pulang ke rumah, mereka malah nongkrong dulu di warung seblak sambil cuci mata melirik cemewew-cemewew di warung itu. Setelah beres nongkrong, Opi pun segera pulang ke rumahnya. Opi adalah seorang anak orang kaya karena selain bandar kicimpring, ayahnya juga merupakan seorang bandar narkomar terbesar di India. Jangan-jangan Sahrukan juga konsumennya ya. Di rumah, Opi tidak tinggal bersama ayahnya karena ayahnya kali ini sedang meringkuk atau mendekam lah di dalam penjara karena sebuah kasus. Opi tinggal di rumah ditemani oleh asisten ayahnya yaitu Saju. Saju bertanggung jawab terhadap Opi selama ayahnya tidak ada. Makanya pada saat Opi telat pulang sekolah karena nongkrong dulu, Saju tak sungkan untuk menegurnya. Walaupun Opi adalah anak orang kaya, namun dari raut mukanya sama sekali tidak terlihat happy, bahkan cenderung seperti orang yang terkekang, tidak bahagia dan merasa kesepian. Malam harinya Opi menjaprit temannya si Sachin, mengabarkan bahwa Saju telah pergi dan Opi mengajak ketemuan di klub. Di klub mereka membicarakan cewek yang tadi siang diliriknya. Sachin bertanya apakah Opi sudah menembak cewek itu apa belum. Opi menjawab belum, karena dia mengaku tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Lalu Sachin mengajak Opi keluar menunjukkan sesuatu yang konon katanya akan memberikan efek berani pada orang yang mengkonsumsinya. Ya, itu adalah sebuah narkomar yang dibalut seperti udud garpit. Sialnya belum juga habis, Inspektur Ladusing keburu datang memperogoki mereka berdua dan Sachin langsung ditembak mati saat itu juga. Berbeda dengan Sachin, Opi justru dibawa sambil wajahnya ditutupi kanjut kundang. Scene berpindah ke sebuah penjara pusat Mumbai di mana para napi sedang melakukan senam SKJ. Saju terlihat menjenguk seorang napi dan ternyata napi tersebut adalah Mahajan, ayahnya Opi Mahajan. Saju memberitahu Mahajan bahwa anaknya telah diculik oleh anak buah Amir Asif. Amir Asif itu bisa dibilang saingan dari Mahajan dalam urusan jual beli barang haram. Mahajan merasa kecewa dan marah karena menurutnya itu adalah sebuah penghinaan. Mahajan pun menyuruh Saju untuk pergi ke Dhaka, membawa pulang anaknya kembali meskipun dia harus menyewa pasukan yang paling mahal. Sebenarnya Saju tidak begitu setuju dengan misi itu, tapi karena Mahajan mengancam akan berbuat sesuatu terhadap istri dan anaknya, maka Saju pun terpaksa harus membicarakan masalah itu pada istrinya. Neisa, istri Saju ini terlihat marah, kesal dan khawatir tentunya karena berurusan dengan Amir Asif tidak semudah menghadapi benteng Takeshi. Saju memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa melakukannya, tapi bayaran orang itu sangatlah mahal, pelit diskon pula.
Masalahnya, walaupun Mahajan adalah seorang bandar kicimpring dan bos narkoba terbesar di India, untuk saat ini dia tidak bisa menggunakan semua uangnya dikarenakan pemerintah Prindapan sedang membekukan seluruh aset berharganya, rumah, mobil, sawah, emas, batu ali, semuanya dibekukan. Tapi Saju santai saja karena sepertinya dia juga punya rencana lain. Scene berganti ke sebuah tempat bernama The Kimberley, Australia. Di sana nampak ada 3 orang pria sedang asik santai di atas tebing dilengkapi dengan pemandangan danau di bawahnya. Ya, perkenalkan pria yang loncat sambil tapa ini namanya Tyler Rage. Dia adalah mantan pasukan militer dan sekarang dia menjual jasa penyelamatan misi kelas kakap. Tyler pulang ke gubuk deritanya dan terlihat sudah ada wanita cantik yang menunggunya. Gue suka banget wanita hitam manis kayak gini, legit soalnya. Wanita ini namanya Nick, tapi bukan pemain Persib. Dia adalah asisten Tyler yang tujuannya datang kemari adalah untuk memberitahu Tyler bahwa ada job besar yang sudah menantinya, yakni menyelamatkan seorang anak bandar narkoba India. Konon katanya anak itu disekap oleh seorang mafia asal Dhaka, Bangladesh bernama Amir Asif. Mendengar kata Dhaka, Tyler langsung teringat pada sahabatnya yang bernama Gaspar. Namun Nick memberitahukan bahwa Gaspar sudah pensiun. Dan Nick menyarankan sebaiknya job ini jangan diambil karena ia tahu bahwa Amir Asif sangat berpengaruh di Dhaka. Maka akan sangat berbahaya jika mereka berurusan di wilayahnya. Tyler menyadari akan hal itu, tapi dia akan tetap mengambil pekerjaan itu karena dia sedang butuh uang untuk pakan ternaknya. Ya, untuk ayam ya. Sementara itu, di bandara terlihat juga Saju pamit ke istrinya sambil cipok salam perpisahan. Sementara itu di perbatasan kota Dhaka terlihat Nick dan timnya sedang berdiskusi menyiapkan rencana strategi penyelamatan untuk Opi Mahajan. Amir Asif, Dhaka's very own Pablo Escobar. Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. Any questions? How many hostiles on site? Maybe 20. Okay, clock is ticking. Let's chop. Setelah itu, Tyler pergi ke pasar Tonggeng seperti menunggu seseorang sambil ngopai. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk menunggu di depan tukang awuk. Dan tiba-tiba datang segerombolan orang yang memakai mobil angkot menutup wajah Tyler dan membawanya ke suatu gedung di mana tempat Opi disekap. Ternyata gerombolan tersebut adalah anak buah Amir Asif yang ditugaskan untuk melakukan serah terima uang. Tapi sebelumnya Tyler diospek terlebih dahulu, dipermainkan oleh ketua geng mereka, namun Tyler tetap santuy sambil ngudud, tidak terlihat takut meskipun pistol itu bisa membunuhnya kapan saja. Karena mungkin menurutnya mereka hanyalah gerombolan geng receh yang bisa dia hadapi tanpa senjata. Sebelum memberikan uang, Tyler meminta mereka untuk memperlihatkan kondisi Opi terlebih dahulu, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Good night. Setelah semuanya oke, Tyler berjanji bahwa dia akan segera mengambil uang tebusannya. Namun ketika sedang berjalan keluar, ya, Tyler ternyata tidak sendirian karena di luar ada rekannya yang lain yang bertugas sebagai sniper.
Setelah semuanya dirasa sudah selesai, tiba-tiba muncul seorang anak kecil dengan muka berkeringat seperti bocah yang habis pulang adu layang-layang menodongkan sebuah senapan ke arah Tyler. Tyler hanya menatapnya saja, mengambil senjatanya kemudian menyuruhnya untuk main layang-layang lagi. Tanpa pikir panjang lagi, Tyler segera membawa Opie pergi dari tempat tersebut. Put this on. Nah, Sobat Kompa, ini dia si Amir Asip, bandar lunte sekaligus bandar narkoba terbesar di Bangladesh, yang merupakan saingan dari si Mahajan. Dia ditemani para bodyguardnya sedang menginterogasi anak-anak yang dicurigai mencuri uangnya. Namun karena tak ada satupun anak yang mengaku, Patman si preman haram jadah gak punya hati ini tak segan-segan melempar salah satu dari mereka. Berharap anak-anak ini ketakutan dan bersedia memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Seorang anak bernama Farhad Abbas maju ke depan dan mengklaim dia tahu anak mana yang mencuri uang si Amir. Dia adalah Sanjib, orang yang tadi dilempar Patman. Amir sepertinya curiga bahwa justru si Fahadlah orang yang mencuri itu. Tapi karena tidak adanya bukti, Amir pun hanya memberikan pisau dan menyuruhnya untuk memotong kedua jarinya. Beruntung seorang kolonel keburu datang memberitahu Amir bahwa Opie telah kabur. Tanpa pikir panjang lagi, Amir pun menyuruh si kolonel untuk menutup semua akses kota seperti jembatan, bandara, kereta, busway, dan ojol-ojol untuk mempersempit ruang gerak mereka. Sedangkan Tyler dan Opie kini sedang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan menuju sungai, di mana di sana mereka sudah ditunggu oleh rekan-rekannya yang lain. Kid, you want to survive, you do exactly as I say. Merasa kalau misi ini akan segera selesai, salah satu tim menelepon pihak Mahajan untuk segera mentransferkan uang bayaran mereka. Kembali ke si Farhad yang kali ini justru carmuk alias cari muka dengan cara membukakan pintu mobil si Amir ketika si Amir hendak menaiki mobilnya. Alhasil si Amir pun kepincut menyuruh si Patman untuk memberinya senjata sekaligus menjadikannya sebagai anak buah. Sementara itu alarm berbunyi dari dalam kapal, bukan karena kapal menabrak es melainkan di bagian mesin terjadi kebocoran. Satu orang coba memeriksa ke ruangan mesin, tapi di tempat lain, Nick dan rekan-rekan lainnya merasa kesal karena uang yang dijanjikan pihak Mahajan belum ditransfer juga. Ditambah situasi di lapangan juga kini menjadi rumit setelah tak ada seorang pun yang menjawab panggilan Nick karena semuanya sudah pada tewas. Alhasil, Nick pun menyuruh Tyler untuk meninggalkan Opie saja karena pihak Mahajan dianggap telah mempermainkan mereka. Nick juga memberitahu bahwa di tempat tersebut tidak hanya ada Tyler dan Opie saja, tapi juga ada orang lain. Dan benar saja orang berkerudung hitam itu tiba-tiba berlari mengejar Tyler sambil sesekali melepaskan tembakan. Tyler, chopper's inbound. Dan alangkah kagetnya saya ketika orang itu membuka tudungnya yang ternyata itu adalah Saju. Ya, inilah rencana Saju yang dimaksud, memanfaatkan Tyler mengambil Opie lalu merebutnya di perbatasan. Go! Okay, go! Go, go, go! Come on! Get in the car! Sialnya, perjalanan mereka harus terhalang oleh mobil polisi yang sudah berada di depan mereka. Tyler pun terpaksa putar arah sambil melihat Saju yang ikut nebeng ke dalam mobil polisi. Hey, hey! Please let me go. Take me to the police. The cops are in on us! But if you want to live, you have to trust me! Front gate. Turn right. On your right. Fuck!
Tyler yang merasa sudah terdesak karena melihat ada mobil polisi lain di hadapannya, lalu dengan sengaja tanpa berdosa memundurkan mobilnya dengan kencang sehingga menabrak mobil Saju yang berada di belakangnya. Tyler kemudian turun dan lari ke rumah susun, membawa Opi sambil menghabisi para polisi itu satu persatu. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Saju dan saat itu juga mereka capek melakukan pertarungan. Sial bagi Tyler yang tiba-tiba saja harus tertabrak mobil. Saju sebenarnya ingin menghabisi Tyler, tapi ketika melihat Opi memanggil namanya, Saju lebih memilih untuk membawa Opi terlebih dahulu. Ya, itu adalah Tyler yang memanfaatkan truk pengangkut sapi untuk menabrak Saju, sekalian kembali membawa kabur si Opi. Selamat dari Saju, kini giliran polisi yang kembali memburu mereka. Tyler menyuruh Opi untuk lompat dalam hitungan ketiga. Berharap polisi akan menganggap mereka sudah menjadi almarhum. Kabar meledaknya mobil yang ditumpangi si Tyler membuat si Amir penasaran sehingga dia datang ke TKP untuk memastikan apakah si Tyler itu benar-benar sudah tewas apa belum. Di TKP, Amir dan Kolonel sama sekali tidak melihat mayat ataupun potongan tubuh yang dicurigai milik Tyler. Mereka hanya menemukan jejak bekas darah saja, yang itu berarti Tyler dan Opi bisa dipastikan masih hidup. Tyler dan Opi tiba di sebuah pos, terlihat Tyler sedang mengobati lukanya. Tak lama berselang, Nick menelepon memberitahu ternyata Saju adalah mantan pasukan militer yang sekarang bekerja untuk Mahajan ayah si Opi. Nick juga mengatakan bahwa transferan kedua tidak masuk-masuk juga dan menyuruh Tyler untuk melepaskan Opi dan pergi menuju jembatan di sebelah timur, di mana nantinya tim akan menjemput Tyler menggunakan helikopter. Nick mengaku sudah tidak ingin meneruskan misi ini lagi karena dia merasa dikhianati oleh Mahajan. Berbeda dengan Nick, Tyler justru malah ingin lanjut karena ketika melihat Opi dia selalu terbayang wajah anaknya. Jadi tidak mungkin bila dia meninggalkan Opi sendirian di sini. Ya, jadi ini udah menjadi rasa kemanusiaan lagi ya, bukan soal duit. The only chance of getting my money is you might. I'm like Pakistan in brown paper. Di tempat lain, Saju yang merasa kalau dia tidak akan selamat, meluapkan rasa rindu pada istri dan anaknya dengan cara menelepon. Dia berkata bila dalam 12 jam belum ada kabar juga, dia menyuruh istrinya untuk kabur dan tak lupa sambil membawa uangnya. Nah, inilah alasan kenapa uangnya tidak ditransfer juga, karena ternyata uang itu Saju ingin gunakan untuk keperluan istri dan juga anaknya. Goblok kamu Saju, nafkahin keluarga pakai uang yang gak jelas ya. Singkatnya, Tyler berniat pergi ke jembatan untuk menaiki jemputan helikopternya. Namun tak semudah itu Ferguson, karena kali ini dia dihadang oleh Farhad CS yang sedang naik daun.
masih nak kerja. Selesai dengan si Farhad, dia malah terlihat oleh polisi yang sedang berpatroli naik helikopter. Ya, terpaksalah dia masuk ke gorong-gorong untuk sekedar ngumpet sementara. Bau sih bau ya, tapi ya sudahlah daripada kongit. Di sana, Tyler menyuruh Nick untuk menghubungi si Gaspar, berharap Gaspar bersedia membantunya seperti ketika Tyler dulu menyelamatkan nyawanya. Tak lama setelah itu, Gaspar pun datang dan membawa Tyler ke rumahnya. Gaspar memberi saran sebaiknya Tyler jangan kemana-mana dulu karena sekarang dia adalah seorang buronan yang paling dicari di kota Dhaka. Setelah memberikan wejangan, Gaspar kemudian pergi untuk menemui istrinya yang katanya sekarang lagi membutuhkan kehangatannya. Di tempat lain, Farhad mendatangi Amir Asif yang saat itu sedang melakukan dinner. Patman membawa sesuatu yang ternyata itu adalah jari kelingking si Farhad sebagai pertanggungjawaban karena dia telah gagal menghadang Tyler. Farhad meminta si Amir untuk memberinya kesempatan agar suatu saat dia bisa menembak Tyler. Kembali ke Tyler yang kali ini membawakan makanan untuk Opie. Di sini terungkap ternyata si Tyler ini dulunya mempunyai anak namun meninggal saat umur 6 tahun karena penyakit. Dan Opie mengingatkan Tyler pada almarhum anaknya itu. Itulah alasan kenapa Tyler mau mati-matian menyelamatkan Opie meskipun dia tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari misi ini. Tak lama kemudian Gaspar datang dan ngobrol santai dengan Tyler. Namun dari obrolannya itu Tyler melihat seperti ada yang tidak beres. Rupanya kepergian si Gaspar tadi bukan untuk menemui istrinya, melainkan berniat menjual si Opie pada si Amir dengan nilai transfer 10 juta dolar. Tentu saja Tyler kecewa dan baku hatam pun tak bisa dihindari lagi. You're a mercenary, right, Tyler? Berhubung kondisi si Tyler sedang tidak baik-baik saja, Gaspar pun bisa leluasa menumbangkannya. Namun tiba-tiba merasa kasihan dengan Opie, Tyler pun terpaksa menelepon Saju, mengajaknya kerjasama memulangkan Opie dengan misi sukarela. Keesokan paginya setelah sholat subuh mereka janjian di suatu tempat dan Saju berangkat menggunakan mobil membawa Opie. I want the boy out of here, that's all I care about. Because I do. He was gonna kill my family if I didn't get his son back. Sedangkan Tyler pergi ke atas gedung menembaki blokade polisi yang berjaga untuk mengalihkan perhatian. Blokade pertama bisa dilewati Saju dengan mobilnya, namun di blokade kedua penjagaan lebih ketat di mana polisi dan tentara lainnya berjaga yang membuat Opie ketahuan oleh mereka.
Sementara itu, dari kejauhan Amir Asif memantau jalannya peperangan sambil memerintahkan si kolonel untuk mengirim kembali 2 kompi pasukan tentaranya. Selang beberapa saat, bala bantuan datang dan ikut join membantu mereka berdua. Namun si manis Nick berhasil membidik dan menembak pasukan udara yang memakai helikopter. Naas bagi Saju yang harus innalillahi di tempat setelah tembakan si kolonel berhasil mengenai kepala si Saju. Tak hanya Saju, si kolonel juga berhasil menembak mati pilotnya si Nick. Begitupun dengan si Tyler yang hampir saja jadi korban selanjutnya. Beruntung tembakannya hanya mengenai bagian bahunya saja. Sebenarnya si kolonel dapat kesempatan kedua untuk menembak si Tyler. Tapi Nick keburu mengirim si kolonel ke alam baka. Tyler duduk menahan sakitnya sambil membayangkan wajah anaknya yang sudah meninggal mirip dengan adegan di awal film. Kemudian Tyler menyuruh Opie untuk pergi karena timnya sudah menyiapkan helikopter untuk menyelamatkannya. Tyler kembali bangun dan berperang untuk melindungi Opie dari belakang. Tyler berusaha kembali dengan niat ikut juga ke helikopter. Tapi Farhad berhasil menuntaskan dendamnya pada Tyler. Tyler yang sudah tidak berdaya sengaja menjatuhkan diri ke Citarum, sedangkan Nick dan yang lainnya tak ada pilihan lain selain pergi. Delapan bulan kemudian, Opie kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sedangkan di tempat lain, Amir Asif sedang merayakan acara syukuran di Pawali. Masalahnya, di tengah-tengah acara, Amir malah kebelet pipis dan tidak seperti biasanya, dia pergi ke toilet umum tanpa pengawalan. Kalian pasti tahu dengan wanita ini dan pasti sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Nick akhirnya berhasil menuntaskan dendamnya atas kematian Tyler. Di scene terakhir, ketika si Opie selesai merenung di bawah kolam, Opie samar-samar melihat seorang pria yang mirip sekali dengan Tyler. Saya juga tidak tahu apakah itu Tyler atau bukan, karena film keburu berakhir.
Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman alur film Extraction 2020. Mudah-mudahan kalian menyukainya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Ingat, uang bukanlah segalanya, tapi segalanya memerlukan uang. Apapun itu, tak ada harga yang sebanding dengan uang. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, pramios.